jahanam. Qala berkata siapa? Utbah berkata, wa kana dan ada siapa Umar, yaqulu berkata siapa Umar, aksiru memperbanyaklah kalian zikronar pada ingat neraka. Umar menegaskan, memberikan nasihat, maka dari itu kalian ingatlah, memperbanyaklah ingat neraka. Karena fa'inna harroha, maka sesungguhnya panasnya neraka iku syadidun, sangat berlipat-lipat. Wa inna qahroha, dan sesungguhnya dasarnya neraka jahanam, dasarnya neraka iku baitun, jauh, maksudnya sangat dalam sekali. Wa inna maqami'aha, dan sesungguhnya alat pemukulnya neraka iku hadidun, besi. Jadi karena perlu diketahui panasnya neraka jahanam itu sangat panas sekali, berlipat-lipat, bahkan 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Padahal kita ketahui api dunia aja sudah cukup bisa menghancur, leburkan baja. Ini seperti lahar Gunung Merapi, panasnya luar biasa. Nah, panasnya api neraka masih dilipatkan 70 kali lipat lagi. Kita nggak bisa bayangkan kayak apa panasnya. Dan dasarnya neraka jahanam itu sangat dalam sekali. Neraka sangat dalam sehingga orang yang masuk ke dalamnya nggak akan mungkin keluar. Dan alat pemukulnya neraka jahanam itu terbuat dari besi. Ini. Maka begitu beratnya seperti itu, kita usaha jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Haddatsana Yahya bin Ayub, ini kurang lafadznya, ditambah haddatsana. Jadi haddatsana bercerita pada kaminya Imam Muslim. Sapa Yahya ibnu Ayub, haddatsana bercerita pada kami sapa Khalaf ibnu Khalifah, haddatsana bercerita pada kami sapa Yazid bin Kaisan, an Abi Hazim, an Abi Hurairah, qala Abi Hurairah, kuna ada kami ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sami'a mendengar siapa Nabi, wajibatan pada suara sesuatu yang jatuh. Apa misalnya ketepuk, ada suara sesuatu yang jatuh. Faqala, maka bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadaruna, adakah mengetahui kalian apakah hadza ini suara? Abu Hurairah bercerita, pada suatu ketika kami bersama Nabi, tiba-tiba Nabi mendengar suara sesuatu yang jatuh. Lalu Nabi bertanya kepada kami semuanya, apakah kalian tahu apakah suara sesuatu yang jatuh itu? Tahukah kalian apa itu suaranya itu? Suara apa itu? Qala, berkata siapa? Abu Hurairah. Qulna, menjawab kami, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah, adapun Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, iku alamu, lebih mengetahui. Lalu kami jawab, Allah Rasul yang lebih tahu. Kami nggak tahu ya, kami nggak tahu ya Rasulullah. Allah Rasul yang lebih tahu. Qala, bersabda siapa Nabi, hadza ini suara sesuatu yang jatuh, iku hajarun, batu. Rumia, dilempar, opo bihi, batu, finar, di dalam neraka. Mundu sab'ina kharifan, semenjak 70 tahun. Semenjak 70 tahun. Fawwa, maka batu iku yahwi, turun apa batu? Turun apa batu? Finnar, di dalam neraka. Al-anam,
baru saja, sekarang. Hatta taha, sehingga sampai apa batu, ila qahriha, sampai dasarnya neraka. Lalu Nabi bersabda, suara sesuatu yang jatuh itu adalah batu yang dilempar ke dalam neraka semenjak 70 tahun yang lalu. Nah, sekarang batu itu turun ke neraka sekarang, sampai ke dasarnya neraka. Nah, ini kita gak bisa membayangkan seperti apa dalamnya neraka itu. Nah, ini sekarang di dunia, penjara yang di dunia paling tinggi temboknya agar penjahat tidak bisa keluar dari penjara itu paling berapa meter. Kalau menjatuhkan batu yang kecil aja, gak usah besar, kecil aja, hitungan menit sudah nyampe di bawah. Lah ini batu besar dijatuhkan 70 tahun, seperti apa dalamnya? Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu nggak akan mungkin bisa keluar dari neraka. Maka mari kita selalu memohon perlindungan, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan doa kepada kita, minta surga dan minta perlindungan dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita selalu baca doa itu. Di samping realisasinya, memperbanyak amal yang baik sehingga bisa masuk surga dan juga selamat dari api neraka. Hadasana bercerita pada kami Imam Muslim, sapa Muhammad ibn Abdillah Ar-Ruziyu hadasana bercerita pada kami sapa Abdul Wahab ibn Atta fi qaulihi, di dalam firman Allah, azama mulia sapa Allah, wajala dan ma'agung sapa Allah. Yauma naqulu li jahannam halim talakti, itu taknya di kasroh yang benar, halim talakti, wa taqulu hal mim mazid. Yauma naqulu, pada harinya berfirman kami Allah, li jahannam pada neraka jahanam, halim talakti, adakah telah penuh engkau? Wa taqulu, dan menjawab apa neraka jahanam, hal adakah mim mazid, dari tambahan. Ini surat Qaf ayat 30. Jadi Abdul Wahab bin Atta menceritakan atau mentafsirkan, menjelaskan tentang firman Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung dalam surat Qaf ayat 30. Pada hari kiamat besok, kami Allah berfirman kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh penghuninya? Dan neraka jahanam menjawab, apa ada tambahan lagi ya Allah? Kalau ada tambahan, ya semuanya aku terima ya Allah. Ini menunjukkan neraka jahanam juga luas, menampung siapa saja orang-orang kafir yang masuk ke dalamnya. Jadi menjelaskan, Abdul Wahab menjelaskan tafsir pengertian tentang ayat ini. Akhirnya fa'akhbarona, rohnya itu di fatkah, sukun diganti fatkah. Fa'akhbarona, maka mengabari siapa Abdul Wahab, nah pada kami Muhammad bin Abdillah, tentang cerita atau urutan dari ayat tersebut, pengertian dari ayat tersebut. An Sa'id an Qatadah an Anas bin Malik anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi iku kola, bersabda siapa Nabi, la tazalu, tidak henti-henti opo jahannamun, neraka jahanam, iku yulqa, dijatuhkan, opo fiha, di dalam neraka jahanam, opo fiha, neraka jahanam.
artinya dijatuhi, dimasuki beberapa penghuni. Banyak orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu. Namun watakul dan berkata, apa neraka jahanam, hal adakah mimazid dari tambahan? Ini hatta yadhu'a, sehingga meletakkan sapa Rabbul Izzah, Tuhan yang maha perkasa, fiha, di dalam neraka jahanam, qadamau, pada telapak kakinya Allah. Ini mutasabiyat. Seperti apa dalam Allah meletakkan ini, wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Fayan zawi, maka menutup atau menelangkup opo ba'dua, sebagian neraka jahanam, ila ba'din, pada sebagiannya. Wa taqulu, dan berkata apa neraka jahanam, qad cukup biizzatika, demi kemuliaan kau, keperkasaan kau, Allah yang maha perkasa, yang tidak terkalahkan. Wa karomika, dan kemuliaan kau, Allah maha dermawan. Jadi Nabi bercerita bahwa tidak henti-hentinya neraka jahanam ini dikasih penghuni. Orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan neraka jahanam selalu berkata, apakah ada masih tambahan? Apakah masih ada tambahannya ya Allah? Sampai Allah, Tuhan yang maha perkasa, meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka jahanam. Nah, ini ayat termasuk salah satu mutasabihat. Kita percaya. Adapun bagaimana Allah meletakkan ini, wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Pada akhirnya, setelah diletakkan telapak kaki Allah, sebagian neraka jahanam ini menutup pada sebagiannya, melangkup. Nah, ini melangkup. Dan neraka jahanam berkata, cukup ya Allah, demi kemuliaan keperkasaan Kau maha perkasa, dan demi kemuliaan Kau maha dermawan. Wala yazalu, dan tidak henti-henti, fil jannah, di dalam surga, opo fadlun, sisa tempat, ada kelonggaran tempat, hatta yunsi'a, sehingga menumbuhkan, artinya menciptakan, sapa Allah lah untuk surga, kholqon, pada makhluk yang baru, fayuskinahum, maka menempatkan sapa Allah hum, pada mereka makhluk yang baru tadi, fadlal jannah, pada turahan sisa tempat yang ada di surga. Dan Nabi menjelaskan bahwa di surga ini akhirnya banyak tempat yang lebih, yang longgar. Nah, ini di surga tempatnya luas, banyak kelonggaran. Ada beberapa tempat yang longgar untuk para penghuni. Sampai akhirnya Allah menciptakan makhluk yang baru. Makhluk yang baru untuk surga. Lalu Allah tempatkan makhluk yang baru ini pada tempat-tempat yang longgar yang ada di surga. Nah, ini. Hadasana, bercerita kepada kami Imam Tirmidzi, sapa Abdu bin Humaid,